132. Saya adalah mahasiswi keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang semester 5 tingkat 3. Baiklah, saya hari ini akan mempraktikkan tentang monitoring dan evaluasi pada pasien dengan peningkatan TIK atau tekanan intrakranial. Tahap pertama adalah tahap preinteraksi. Pada tahap ini yang pertama adalah kita harus menyiapkan buku catatan medis, kemudian membaca buku catatan keperawatan. Kemudian dari buku catatan itu kita menentukan tindakan keperawatan yang akan kita lakukan. Kemudian pada tahap selanjutnya itu kita melakukan persiapan diri. Kemudian setelah persiapan diri kita melakukan persiapan alat. Pada praktik ini atau tindakan ini yang perlu kita siapkan adalah yang pertama adalah oximetri, yang kedua adalah jam detik atau bisa kita gunakan timer pada handphone juga boleh. Itu gunanya nanti untuk mengukur pernapasan. Tahap kedua adalah tahap orientasi. Pada tahap ini kita yang pertama adalah ucapkan salam kepada pasien, kemudian kita menanyakan nama, usia, dan identitas lainnya. Kemudian sebelumnya kita memperkenalkan diri dahulu, kemudian kita menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan, menanyakan apakah pasien ada yang ditanyakan, meminta persetujuan, kemudian kita mendapatkan alat dan menjaga prosedur. Baiklah, saya akan contohkan. Selamat pagi Bapak. Baik Pak, perkenalan, saya Prato Ayu. Saya adalah mahasiswa atau perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Bapak Anya? Dengan Bapak Anya usia 32 tahun? Benar? Baik Pak. Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan monitoring dan evaluasi tekanan intrakranial, di mana tindakan ini untuk menentukan atau mengecek apakah Bapak mengalami peningkatan tekanan intrakranial, seperti itu Pak. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan melakukan tindakan ini selama kira-kira 15-20 menit. Kira-kira sebelum saya melakukan tindakan, apakah Bapak ingin menanyakan sesuatu Pak terkait tindakan? Oh, tidak ada. Baiklah Pak. Saya membutuhkan waktu 15-20 menit tadi. Apakah Bapak bersedia? Oh, baik Pak. Oke, selanjutnya saya akan mencuci tangan, menjaga privasi dengan menutup tirai, dan menekankan alat pada pasien. Tahap ketiga adalah tahap kerja. Pada tahap ini yang pertama kita akan lakukan adalah menggunakan handscoon atau setidaknya kita mencuci tangan menggunakan hand scrubs dengan 6 langkah. Setelah kita mencuci tangan, kita lakukan tindakan yang pertama. Pada dasarnya tindakan ini yaitu kita mempertahankan dari tingkat pernafasannya, kemudian juga memperbaiki pernafasan dan meningkatkan sirkulasinya, keduanya. Jadi tujuan dari tindakan ini tadi untuk mempertahankan oksigennya. Nah, kemudian saat kita melakukan tindakan, kita lihat dulu kepatenan jalan nafasnya. Apakah pada pasien kepatenan jalan nafasnya sudah baik, kemudian pernafasannya sudah baik. Pada keadaan darurat, pasien perlu dilakukan intubasi atau pernapasan menggunakan alat. Tapi hal ini bukan wewenang dari perawat sendiri, ini adalah wewenang dari dokter. Namun pada dasarnya perawat ini bertanggung jawab untuk menyiapkan alat dan melakukan perawatan menggunakan standar prosedur operasional penggunaan atau perawatan dari menggunakan ventilator. Kemudian yaitu kita mengecek rate-nya atau RR-nya. Pastikan kita menghitungnya selama 60 detik penuh atau 1 menit penuh. Kita mengecek bagaimana kualitasnya, intensitasnya, dan dari respiratory rate-nya. Baik, sambil kita menghitung respiratory rate atau RR-nya, kita memasangkan oximetri pada jari pasien. Hal ini untuk melihat kadar oksigen dalam darahnya apakah baik, SpO2-nya apakah baik. Nah, pada dasarnya pada kejadian peningkatan tekanan intrakranial, pasien mengalami penurunan suplai oksigen, sehingga kita harus melihat apakah pada pasiennya ada tanda-tanda anoksia atau hipoksia, di mana pada tubuh, terutama pada otak, kekurangan oksigen atau suplai oksigen. Kita lihat apakah pasiennya mengalami kebiruan pada ujung jari atau kesulitan bernafas, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengecek respiratory rate-nya, kita mengecek dari fungsi luhur atau pemeriksaan neurologis dari fungsi luhur, kesadaran, motorik, kemudian sensoriknya.
kita lihat dulu kalau misalkan dari kesadaran, tingkat kesadarannya. Misalkan kita sudah kaji dulu, kita lihat dulu bahwa misalkan pasiennya sudah sadar, baru kita lakukan dengan pengecekan verbalnya, kemudian pengecekan motoriknya, sama pengecekan matanya. Tapi kalau keadaannya pasiennya tidak sadar, berarti yang kita lakukan hanya untuk motorik atau dengan cara melakukan tindakan menggunakan pemberian rangsangan nyeri. Karena karena misalkan kita verbalnya sudah ketahuan bahwa pasiennya tidak sadar, artinya tidak perlu dikaji lagi seperti itu. Setelah kita melakukan tindakan pengecekan pemeriksaan neurologis, pastinya kita memerlukan dukungan dari pemeriksaan analisa gas darah. Kajian neurologis tadi meliputi dari pengkajian tingkat kesadaran, kemudian fungsi luhur, fungsi motorik, fungsi sensorik, dan fungsi dari meninges sign. Jadi meninges sign dalam hal ini perlu kita kaji dulu karena kemungkinan tingkat peningkatan dari tekanan intracranial salah satunya karena adanya infeksi pada otak atau salah satunya yaitu meninges. Jadi kita perlu melakukan pemeriksaan kaki duduk, kemudian turning sign seperti itu. Baik, penurunan status neurologis pada pasien itu artinya tingkatan dari TIK-nya itu tinggi atau terjadi perburukan TIK, sehingga kita memerlukan pengkajian setiap perubahan yang terjadi. Jadi pastikan dari kepastian oksigen, jalan nafasnya, kemudian pernafasannya bagaimana, nilai pernafasannya. Kemudian kita harus memonitoring tanda-tanda dari hipoksia atau kekurangan oksigennya tadi dalam tubuh. Dan kita harus memonitor juga dari nilai oximetri dan analisa gas darah. Tahap terminasi. Pada tahap ini kita harus mengkaji lagi dari respon kliennya. Kita ucapkan salam, lakukan kontrak untuk kontrak selanjutnya, kemudian kita akhiri dengan baik dan kita lakukan cuci tangan. Baiklah, Bapak, setelah saya melakukan tindakan, apa yang Bapak rasakan? Apakah sakit, Pak? Baik, Pak. Baik, Pak, saya akan melakukan tindakan serupa hal yang ini pada sekitar 30 menit yang akan datang. Mohon Bapak untuk bersiap diri ya. Baik, Pak, saya rasa tindakan yang saya lakukan sudah cukup. Saya mohon izin undur diri dulu ya, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Kemudian lakukan cuci tangan sama langkah menggunakan hand rub. Tahap dokumentasi. Jadi jangan lupa setiap tindakan yang telah dilakukan untuk melakukan dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mendokumentasikan identitas klien seperti nama, tempat tinggalnya, alamatnya, dan usia. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya pada dokumentasi adalah diagnosis. Diagnosis yang kita kaji, kita dapatkan diagnosis, jangan lupa dicatat. Kemudian setelah kita mencatat diagnosis atau diagnosanya, kemudian kita menentukan tindakan yang dilakukan atau catat tindakan yang dilakukan. Setelah kita mencatat tindakannya, kita juga mencatat respon klien. Jangan lupa untuk membutuhkan nama lengkap dan tanda tangan perawat. Terima kasih. Sekian adalah contoh praktikum dari saya mengenai monitoring dan evaluasi tekanan intracranial. Semoga membantu